Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang terhormat, Bapak Adi Rustandi, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami, kelompok 10, akan mempresentasikan materi kami mengenai menyusun feature jurnalistik sastra. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Paju Salsabila dengan NIM 23503008 dan rekan saya. Nama saya Isnata Sifanataskia Permana dengan NPM 2250310. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Teh Isnata. Sini saya akan membahas pengertiannya. Jadi pengertiannya itu menurut Sumandiria Jurnalistik Sastra adalah penulisan berita atau laporan jurnalistik yang menggunakan gaya bahasa sastra lebih mendalam, deskriptif, dan humanis. Namun tetap aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu di sini tuh ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu ada ditulis dengan gaya bahasa naratif atau bercerita. Lalu memiliki unsur sastra seperti narasi, deskripsi, dan dialog. Lalu juga memiliki sentuhan human interest dan tetap menggunakan fakta yang akurat. Lalu di sini juga ada karakteristik, yaitu pertama itu ada faktual dan objektif, bukan fiksi ya, tapi bahasa kreatif, menarik dan memikat pembaca. Namun yang kedua itu tidak terikat dengan 5W1H secara kaku pada awal tulisan. Yang ketiga itu mengandung cerita yang hidup lengkap dengan suasana dan tokoh. Yang keempat itu fokus pada aspek human interest yang menyentuh perasaan pembaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada langkah-langkah. Yang pertama, observasi dan peliputan di lapangan. Jadi, penulis langsung turun ke lokasi untuk melihat, merasakan, dan memahami peristiwa secara nyata. Yang kedua, informasi atau konfirmasi sumber fakta. Penulis mewawancarai narasumber yang relevan untuk mendapatkan fakta, sudut pandang, dan kutipan langsung agar cerita tetap akurat dan terpercaya. Yang ketiga, kumpulkan detail cerita dan deskripsi. Detail cerita seperti ekspresi, gestur, dan suasana tempat hingga dialog dikumpulkan untuk membuat tulisan terasa nyata bagi pembaca. Yang keempat, bangun narasi bercerita seperti plot, suasana, dan karakter. Fakta disusun menjadi cerita dengan alur, tokoh, dan suasana tertentu sehingga pembaca tidak hanya membaca informasi tetapi juga merasakan ceritanya. Yang kelima, susun tulisan dengan alur yang menarik. Cerita ditata agar mengalir dengan baik dari pembuka yang kuat hingga penutup yang berkesan sehingga pembaca tertarik membaca sampai selesai. Yang terakhir, verifikasi fakta dan revisi bahasa. Semua data dicek ulang untuk menghindari kesalahan, lalu bahasanya direvisi agar tulisannya lebih jelas, rapi, dan nyaman dibaca. Selanjutnya di sini ada contoh karya jurnalisme sastra. Teks Cermin Jakarta, Cermin New York merupakan contoh jurnalistik sastra karena menyajikan fakta politik secara mendalam melalui cerita personal penulis. Penulis menceritakan pengalamannya membaca laporan investigasi Raymond Bonner di The New York tentang Indonesia pada masa Orde Baru. Fakta-fakta politik tidak disampaikan dengan kaku, tetapi dibungkus dengan pengalaman membaca, suasana sosial, dan refleksi pribadi. Teks ini berbasis data dan tokoh nyata namun disampaikan dengan bahasa naratif, mengalir dan menyentuh sisi manusia. Pembaca diajak memahami politik Indonesia bukan hanya lewat informasi, tetapi juga lewat rasa, pikiran, dan pengalaman.
Kesimpulannya, teks ini menunjukkan bahwa jurnalistik sastra mampu membuat isu berat menjadi hidup, mudah dipahami dan bermakna. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu jurnalistik sastra adalah penulisan jurnalistik yang menyajikan fakta dengan gaya bercerita khas sastra. Picture sastra menonjolkan human interest, bahasa kreatif, dan narasi yang hidup, namun tetap berlandaskan data yang akurat. Melalui peliputan mendalam dan penyusunan cerita yang menarik, jurnalistik sastra tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu pembaca memahami peristiwa secara lebih manusiawi dan bermakna. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.